ya disebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang begitu itu dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi, saya merasa penting untuk menutup segera televisi gitu. Saya matikan TV-nya. Iya, saya cek-cek lagi di dalam salah satu TikTok saya. Di dalam TikTok itu kan saya mengajak masyarakat menolak dinasti politik. Saya merasa kok MK nyomot ini gitu loh. Nyomot ke argumennya buzzer-buzzer ini dibuat di dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Nah itulah politisi kita sekarang ini. Nah di politisinya ini, mati politik, di masyarakatnya dirayakan. Seperti mereka merayakan nepotisme. Yang menganggap bahwa nepotisme itu seperti ya disebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang begitu itu dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi, saya merasa penting untuk menutup segera televisi gitu. Saya matikan TV-nya. Karena argumen itu argumen di pasar saya dengar itu. Yang menyebut bahwa dinasti itu, nepotisme itu tidak ada karena dipilih secara langsung itu. Ketika itu dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam risalah pembacaan putusan mereka, seketika saya matikan TV. Apa bedanya dengan apa yang saya baca dari buzzer-buzzer selama ini? Itu kan jauh sebelum ada sidang ini, itu buzzernya begitu. Betul. Saya cek lagi. Kondisian opini. Iya, saya cek lagi di dalam salah satu TikTok saya. Di dalam TikTok itu kan saya mengajak masyarakat menolak dinasti politik. Sebagian besar buzzer-buzzer yang menolak pernyataan saya itu selalu mengatakan nggak ada dinasti karena dipilih langsung, nggak ada dinasti karena dipilih langsung, nggak ada dinasti dipilih langsung. Saya merasa kok MK nyomot ini gitu loh, nyomot ke argumennya buzzer-buzzer ini dibuat di dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi. Aduh, ini loh saya. Persis itu ketika dibacakan, ini tidak bisa dianggap ada nepotisme karena pada kenyataannya bahwa sistem kita melakukan pemilihan langsung dan itu juga diperkuat dengan putusan MK nomor berapa yang mengatakan bahwa dinasti politik itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, plus juga ditambah oleh yang bersangkutan, ditambah oleh mereka sedikit yang dimaknai dengan dinasti politik dalam hal ini adalah kalau sistemnya tidak dipilih secara langsung. Jadi menurut saya nepotisme itu sudah dicabut, ya kan, kita punya bayang-bayang lalu dipersempit lagi oleh Mahkamah Konstitusi dengan definisi yang penting itu tidak, yang penting itu tidak harus, yang penting itu kalau dipilih langsung bukan nepotisme, dan yang kedua kalau apa namanya itu nepotisme itu kalau apa tadi itu ya bukan, kalau nepotisme karena nepotisme itu sudah dicabut oleh konstitusi, sudah dicabut peraturannya, kedua dipilih secara langsung gitu kira-kira. Nah itu bagi mereka yang disebut dengan nepotisme, mempersempit lagi tanpa proses satu lagi. Tanpa proses satu lagi. Atau dipilih langsung ya, tanpa proses. Itu yang mereka bayangkan sebagai nepotisme. Gitu. Jadi itu tadi setelah itu saya sudah matikan banyak TV yang saya baca. Gitu. Itu yang kita alami sekarang. Dan kawan-kawan sekalian, ya kalau kita lihat tipologi pemilihnya 02 kemarin itu umumnya adalah Gen Z. Nah Gen Z inilah sekarang yang boleh disebut menerima nepotisme itu. Gen Z itulah sekarang yang menerima rekonsiliasi, itu artinya nggak ada kritik, ini kira-kira ya, nggak ada itu namanya oposisi, nggak ada itu yang namanya, dan menerima rekonsiliasi itu sebagai bagian yang wajar dalam konteks saling mencari posisi masing-masing. Nah di situ makanya di situlah cara pandang saya mengatakan apa yang mau dioptimiskan gitu loh. Melihat masa depan demokrasi kita, enggak, ini kelam. Karena ya
Idealisme Pak Jokowi itu dibawa oleh Jokowi untuk merusak sendi-sendi demokrasi kita yang disetujui oleh publiknya itu. Dengan cara sekarang ini ya, mungkin dengan cara belum terlihat efek negatifnya.